Astagfirullah. Ayo Raka cepet, kebut lagi. Cepat. Mama nggak bisa sabar, Mama nggak bisa sabar. Mama apa-apaan, Ma? Ma! Kamu tuh apa sih, Ndai? Masa ngerem begitu sih? Ada yang tabrakan, Tuan. Astagfirullahaladzim. Bagus nggak kena mobil kita. Kalau udah ada yang nolongin, kita langsung jalan aja. Baik, Tuan. Berhenti kamu! Ma! Mama, awas! Kamu harus tanggung jawab. Kembalikan anak aku. Ma, sabar, Ma. Sabar, Ma. Malah dilihat orang, Ma. Sabar. Raka, kamu harus kejar pembunuh itu. Kamu harus tangkap dia. Dia harus bertanggung jawab. Iya, Ma, tapi kita udah kehilangan jejak. Mama nggak bisa sabar. Mama harus ketemu sama orang itu. Mama nggak tenang. Dia masih berkeliaran. Pembunuh itu masih berkeliaran, Raka. Iya, Ma, Kamu harus temuin dia. Kejar dia. Iya, Ma. Raka akan cari, Ma. Raka akan cari sampai ketemu ya, Ma, ya. Kamu janji untuk menangkap orang itu. Ini demi adik kamu. Raka janji, Ma. Raka akan tangkap orang itu. Aku akan kejar pembunuh itu, Ma. Gara-gara dia, adikku harus meninggal dan ibuku stres begini. Aku harus bikin perhitungan sama pemilik mobil itu. Loh, Jora, Fajar kenapa sih? Kok nangis terus ya? Nggak tahu ini Bu, tiba-tiba nangis begini kenapa sih nak? Padahal dia nggak pup kok. Udah minum susu belum? Udah minum susu juga. Sayang. Astagfirullah. Kenapa perasaanku jadi gak enak begini? Kayaknya Fajar bisa merasakan kalau ada bahaya yang mengincar dia. Aduh, Jora, Ibu khawatir deh, kok Fajar nggak bisa berhenti nangisnya. Ya, malah tambah kejar lagi. Apa Mbak Tias nyusul ke sini dan mau ambil Fajar ya? Badan Ibu kok kerasa kayak panas banget ya ini? Ibu aku juga deh Bu. Hah? Panas banget, kamu juga? Pak, tolong Pak, AC-nya dibesarin biar nggak panas. Ya. Ya udah maksimal tuh. Kok ada burung gagak Bu di situ Bu? Astagfirullahaladzim. Biasanya kalau burung gagak itu pertanda ada yang buruk, Jora. Ya ampun, ada apa ini Bu? Mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Apa ini kerjaannya Mbak Tias ya? Apa yang kamu rencanakan, Mbak? Pak. Hati-hati, Pak. Iya, Pak. Pak, di belakang ada bayi loh, Pak. Hati-hati, Pak. Ya, Bu. Maaf ya, Bu ya. Pak, hati-hati ya, Pak ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mbak, Jura. Kita berdoa, sayang. Kita berdoa, sayang. Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pak, kenapa sih Pak? Hati-hati saya bilang, Pak. Iya, Pak. Maaf, Pak. Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan, hati-hati, Pak. Pelan-pelan aja, Pak. Ngebut lah Pak. Mbak Wila, Jora, ini sekarang lebih baik kita pulang ke rumah, ya. Pak langsung pulang aja Pak. Tapi hati-hati ya Pak. Aku yakin ini bukan kebetulan. Ini pasti ulahnya Mbak Tias. Aku harus lindungi keluargaku.
berhasil nyelakain Wila sama Kejora, Nyai? Tidak, Tias. Kejora masih bisa selamat. Kok bisa sih, Nyai? Sepertinya ada kekuatan besar yang melindungi Kejora. Kekuatan besar? Kekuatan apa, Nyai? Sepertinya itu efek dari Kejora pembawa keberuntungan. Kita sulit untuk mencelakai dia. Terus gimana dong, Nyai? Aku harus gimana nih? Satu-satunya cara, kamu harus segera mengambil bayi penangkal kutukan itu. Karena dia sama dengan ibunya, pembawa keberuntungan. Tapi aku tidak bisa turun langsung. Aku akan membantumu dari jauh. Iya, Nyai. Fajar, ini rumahnya. Alhamdulillah ya Allah. Jora, kamu sama Fajar langsung ke kamar aja ya. Iya, Bu. Istirahat ya. Semoga Mbak Tias belum tahu alamat rumah ini. Karena bahaya kalau sampai dia tahu. Dia pasti nekat lakukan apa saja untuk dapetin bayinya Kejora. Tio. Mbak, Kamu yakin gak ada masalah? enggak kok Mbak. Aku gak kenapa-kenapa. Kamu jangan bohongin Mbak. Mbak tuh perhatiin kamu sejak di rumah sakit. Sikap kamu tuh aneh banget, Yo. Kayak banyak pikiran tapi nggak tahu apa yang dipikirin. Kenapa sih? Mbak Wila nih, serius Mbak. Aku nggak ada apa-apa. Beneran deh. Ya udah, kalau emang kamu nggak mau ngomong sama Mbak ya nggak apa-apa. Tapi Mbak cuma mau ngingetin aja. Kamu jangan bikin masalah ya. Iya Mbak. Mbak Wila. Apa sebaiknya itu Mbak Wila pindah dari kota ini aja ya? Jangan tinggal di sini Mbak. Lah emang kenapa kalau Mbak di Jogja? Kalau menurut aku nih Mbak ya, Jogja itu masih dekat dengan Jakarta. Dan kliennya Mas Agung itu banyak banget Mbak di sini. Takutnya ntar nggak sengaja ketemu. Bahaya kan Mbak? Ya udah itu kan masih cuma pikiran kamu aja. Belum tentu juga kan kejadian. Ya udah kita lihat nanti aja deh ya. Mbak, Apalagi? malam ini aku nginep di sini ya, biar bisa jagain kalian. Lagian kan Jora belum pulih sekali. Ya terserah kamu. Kalau emang kamu nyaman di sini ya boleh nginep di sini. Cuma kamu jangan lupa izin sama Mas Agung dulu. Oh iya, jangan sampai Mas Agung juga tahu ya kalau misalnya kamu ketemu sama Mbak sama Kejora. Ingat itu. Iya Mbak. Ya udah Mbak masuk dulu ya. Aku harus pastikan Kejora dan anaknya aman. Baru aku bisa balik lagi ke Jakarta dengan tenang. Fajar, kenapa kamu nangis terus sayang? Tidur sayang, udah malam. Ayolah sayang. Cep anak sayang. Aduh, kenapa ya? Kok dia nangis terus? Jangan-jangan ada apa-apa lagi sama Adit. Aduh, ya Allah sayang. Tidur ya sayang, tidur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.
Ya Allah. Aduh, Fajar. Kenapa lagi sayang? Jangan nangis sayang, ibu di sini ya. Sorry, jangan nangis sayang, mama di sini ya. Siapa itu? Jam segini ketok pintu. Bu, Om Tio. Adit, kamu ngapain di sini? Ternyata kamu di sini, Kejora. Itu anak aku kan? Enggak. Mending kamu sekarang pergi dari sini deh. Kamu jangan ganggu hidup aku lagi. Kamu jawab dulu baik-baik. Itu anak aku kan? Jora, aku tanya sama kamu. Itu anak aku kan? Ini alasan kamu menghindari aku. Kamu ingin menjauhkan aku sama anak aku. Iya. Iya kan? Cukup, Dit. Pergi dari sini. Jangan ganggu aku. Ini bukan anak kamu. Kamu bohong. Katakan sejujurnya, Kejora. Lepas, Adit. Katakan sejujurnya. Kamu jangan bohong. Enggak, kamu nggak bisa ngambil anaknya. Adit, lepasin, ini anak aku. Adit, ini aku yang lahirin, Adit. Lepas. Jora. Kamu nggak bisa seperti ini. Kamu lemah. Enggak, Dit. Kejora, biar aku yang rawat. Adit, anak aku. Kembalikan anak aku, Adit. Adit. Anakku. Jora, ada apa sih? Ada apa, Jora? Aku tadi mimpi buruk, Om. Aku mimpi kalau Fajar diambil sama Adit. Adit datang ke sini, Bu. Apa ini pertanda kalau Mbak Tias akan ambil anak Kejora secepatnya ya? Jora, dengar Ibu. Nggak akan ada satu orang pun yang berani ngambil bayi kamu. Ibu sama Om Tio akan selalu jaga kamu sama Fajar. Udah, mending kamu sekarang lanjutin istirahat ya. Tuh kasihan, Fajar nangis terus. Dia nangis gara-gara kamu nggak tenang. Udah Jora, istirahat lagi ya. Mbak, aku keluar ya. Yaudah, kamu bawain dulu Fajar ya. Kamu juga istirahat sayang. Ya Allah, aku harus gimana sekarang? Aku tahu kalau bayi Kejora dalam bahaya karena akan diambil oleh Mbak Tias. Tapi aku nggak bisa berbuat apa-apa untuk melindungi Kejora dan bayinya. Apalagi sih? Astagfirullah. Mau apa sih orang ini? Pasti Mbak Tias sudah nyuruh orang suruhannya berada di kota ini. Mereka lagi ngawasin aku jangan-jangan. Kurang ajar ya si Tio. Bukannya diangkat teleponnya. Hah. Main-main ya. Mau aku siksa lagi? Wah, beneran nih orang. Dasar nggak tahu diri. Sepertinya siksaan aku ke dia tuh kurang keras. Bercanda dia sama aku ya, hah? Aku kayak perlu culik dia lagi. Tio, angkat telepon saya.
Jangan coba-coba kamu menentang saya ya. Lakuin perintah saya sekarang. Culik bayi Kejora atau saya habisi kamu dan keluarga kamu yang pelakor itu. Saya tahu kamu di mana, jadi jangan tunggu kesabaran saya habis. Kalau nggak dibalas sekarang juga, aku akan datang ke Jogja dan culik anak itu.